para sahabat negarawan, akhir-akhir ini kembali Pak Jokowi dan keluarganya menjadi perbincangan banyak orang, baik dari sesama rekan di dalam partainya sendiri di PDIP maupun dari luar. Yang saya perhatikan adalah banyak dari mereka yang berkomentar negatif seputar keluarga Pak Jokowi, yaitu anak-anaknya yang masuk ke dalam dunia politik dengan akses yang begitu cepat. Ada yang menjadi wali kota di Solo, ada yang menjadi wali kota di Medan, dan menjadi ketua umum partai PSI. Yang saya mau ingatkan kepada kita, almarhum Presiden Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia." Kita nggak perlu menafsirkan panjang lebar apa yang diungkapkan oleh almarhum Presiden Soekarno itu. Karena dalam segala bidang, ketika seorang anak dilatih oleh pelatih yang kompeten, pelatih yang hebat, maka dalam bidang apapun, anak-anak itu akan mengguncang dunia, akan menggemparkan dunia. Jangan lupa, Pak Jokowi masuk ke dunia politik itu tahun 90-an. Artinya, baik Gibran maupun Kaesang masih sangat belia. Kemudian bapaknya menjadi wali kota, beberapa tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukankah itu menjadi kesempatan belajar mereka yang luar biasa selama puluhan tahun? Mas Gibran itu kalau nggak salah lahirnya tahun 1987. Sampai tahun 2000 itu berapa puluh tahun mereka belajarnya. Sementara kita aja yang sekolah S1 cuma 4 tahun, S2 2 tahun, S3 mungkin setahun sampai 2 tahun. Kalau di total itu kita tingkat sarjana itu sekitar 7 tahun. Tapi mereka setiap hari, setiap saat dari tahun 90 sampai tahun 2023 mereka belajar politik, mereka belajar kepemimpinan. Jadi di mana istilah karbitannya? Kalau memang yang seperti itu menjadi karbitan, berarti apa yang diungkapkan oleh Soekarno adalah omong kosong. Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Buat saya sih sah-sah aja. Anak-anaknya menjadi pemimpin. Toh dalam dunia demokrasi tidak bisa mentang-mentang bapaknya presiden terus anaknya mau jadi apa gitu misalnya jadi kepala daerah. Itu kan disaring melalui pemilihan, melalui pilkada, diserahkan kembali kepada rakyat. Buktinya Pak SBY beberapa tahun yang lalu, pilkada DKI anaknya dicalonkan, nggak ada yang milih tuh, nggak jadi. Padahal bapaknya mantan presiden. Jadi jangan mendadak bodoh ya. Di satu sisi ada yang bawa-bawa nama Tuhan, nama Allah katanya. Ini merupakan suatu kejahatan di mata Allah, kesombongan. Mentang-mentang presiden. Di sisi lain, sok-sok analisa politik lah, sok-sok macam-macam pendapat lah. Sebelum kalian berkomentar, jujurlah ke dalam hati nurani kalian. Apakah benar-benar kalian berkomentar itu dari hati yang jernih, atau ada iri, atau ada dengki, atau memang kalian terbiasa dengan pikiran jahat, seperti serigala berbulu domba. Di dalam hatimu yang jahat kau tutupi dengan analisa-analisa seolah-olah kau itu begitu bijaksananya dalam menilai Pak Jokowi. Kalau Anda sayang sama Pak Jokowi, dampingi dia. Jadi seperti kita ini,
menyampaikan pendapat gratisan tanpa bayaran, tanpa impian apapun, tanpa harapan apapun, karena memang hati kita jernih. Dan itulah yang mau kita bangun di bangsa ini. Saya seringkali dan akan terus menyebut Anda sebagai negarawan untuk mengingatkan Anda bahwa Andalah seorang negarawan yang bisa menyelamatkan negara ini. Seorang negarawan itu harus berpikir positif, berpikir produktif, ya, berpikir untuk hal yang terbaik bagi kemajuan bangsa ini, ya, dan itulah yang akan kita tularkan kepada semakin banyak orang.